Isu-isu itu akan habis sendirinya dengan habisnya duit. Isu radikalisme dulu, sekarang udah sunyi. Dulu setiap hotel, acara di hotel ini radikalisme, acara ini radikalisme, acara. Ingat tak? Saya berapa kali dapat undangan seminar radikalisme. Sekarang mana? Hilang. Duit. Proyek. Ini pun tak usah dibahas, lama-lama hilang sendiri. Yang perlu kita hidupkan ini ekonomi umat ini. Bagaimana bulan depan sudah ada odol gigi syariah. Sudah ada orang Pekanbaru yang bisa buat peci khas. Sehingga kita air minum aja lah. Air minum. Saya ceramah di Sidogiri, air minumnya tertulis santri. Kita air minum kita pun masih belum. Padahal mata air Riau. Mata air. Bagus kan? Kenapa tak ada umat Islam? Ustadz lah. Nanti kalau saya ngurus air itu siapa yang ceramah? Bisa saya ngurus air itu? Insya Allah selesai itu. Tapi gantian pula Bapak Ibu ceramah. Ada di antara kita ini yang cerdas otaknya, hebat dalam masalah air, uruslah air. Sehingga nanti kemana? Bapak yang membuat, saya yang ceramah. Jamaah seluruhnya di Pekanbaru pakai air produk kita. Modalnya dari mana? Ajukanlah ke Bank Riau Kepri. Yang menceramahnya saya. Duitnya modalnya dari Bank Riau Kepri. Ustaz Mustafa Omar menceramahinya nanti. Hukum halal haramnya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kalau hati terasa curang, datang Dr. Saidul Amin. Kita udah bagi-bagi tugas tentang itu. Barulah kita pakai. Airnya dari Riau. Di mana-mana masjid. Seluruh masjid di Riau wajib pakai air ini. Siapa yang tak pakai air ini masuk neraka. Fatwanya kita mintakan ke MUI. Selesai itu insyaAllah. Islam Nusantara menghabiskan energi. Kalau pinjam dana melalui bank konvensional dengan bank syariah, yang mana yang menyangkut riba? Karena kalau pengembaliannya lebih besar, berdirilah nanti air Riau. Udah, air Riau. Misal sampel contoh. Bedanya dengan riba dengan mudharabah itu di mana letak perbedaannya? Pak, saya pinjam uang Bapak 100 juta. Ya. Nanti saya balikkan 110 riba. Sama aja sama mudharabah Pak Ustaz. Mudharabah kan dibalikkannya juga. Tidak. Dia balikkan nanti dengan ada persyaratan. Kalau untung sama kita bagi. Kalau rugi sama kita rasa, sama kita tanggung. Saya orang kaya, misal. Yang tak percaya tak apa-apa. Saya orang kaya, punya duit 100 miliar. Tiba-tiba datanglah anak muda. Ustaz Somad, pinjamlah aku duit Pak Ustaz. Kau mau apa? Saya mau ternak ayam Pak Ustaz. Sistem yang kita pakai, bagi hasil Pak Ustaz. Nih ku kasih engkau 100 juta. Kau ternak ayamnya. Ya. Kalau untung, kita bagi. Kalau rugi, sama kita tanggung. Maka setelah saya pinjamkan duit saya tadi, otomatis saya makin khusyuk berdoa. Selama ini saya berdoa nyantai aja, karena duit saya sudah banyak. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Sejak duit saya dipakainya tadi, makin khusyuk. Ya Allah, berhasillah ayamnya itu. Kalau tidak, duitku tak balik. Otomatis setiap saya pergi ke Jakarta, saya akan berjumpa dengan pakar-pakar ayam. Saya tanya, Bapak tahu siapa pakar ayam di Jakarta? Tolong buatkan seminar di Pekanbaru. Kenapa? Saya mau yang pinjam duit saya tadi ikut seminar ayam supaya duit saya balik. Dan setiap berjumpa bangkit adrenalin, semangat jumpa. Begitu jumpa, apa kabar anak muda? Sehat? Sehat kan? Ayam-ayam kita sehat? Disitulah beda ekonomi syariah dengan konvensional. Kalau konvensional dia tak mau tahu. Ku kasih kau duit, yang penting duitku balik. Kau mau rugi, kau mau untung, kau mau mati, balik. Setiap saya dapat ilmu, saya share ke dia. Assalamualaikum anak muda. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Tolong ternak ayamnya jangan di dekat airport. Kenapa? Karena dekat airport suara pesawat. Ayam tak boleh dengar pesawat, stres. Stres tak bertelur, mati. Kalau rugi, duit tak balik. Itu
Itu bedanya ekonomi syariah. Ada perhatian, ada ketakutan, bangkit semangat. Sekarang orang pensiun, dapat duit banyak, duit diletakkan di bank, membungakan duit. Dia tidak mau tahu, yang penting duit berhasil terus. Apa kerjanya? Dia tidak berdoa. Dia tidak punya adrenalin, semangat hidup. Kerjanya nonton TV, tidur nonton TV, tidur nonton TV, tidur, mati pas nonton TV. Coba pinjamkan duit itu ke anak-anak muda, panggil anak-anak muda, undangkan seminar entrepreneur muslim, maka ada akhlak di sana, ada semangat untuk menolong orang lain. Makna jangan katakan kampak tidak tajam jika dipotongkan ke kain. Apa maksudnya Pak Ustaz? Jangan katakan kampak tidak tajam karena tak bisa memotong kumis. Jangan katakan silet tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Saya ulang sekali lagi. Jangan kau katakan kampak tak tajam karena tak bisa mencukur kumis. Jangan kau katakan pisau silet tumpul karena tak bisa memotong batang kelapa. Kita punya keahlian masing-masing. Saya alhamdulillah ceramah di depan Bapak Ibu bisa. Tapi ketika diundang saya ceramah di Siak, di hadapan anak-anak TK. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, S1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Saya pun maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun anak-anak itu tak ada yang peduli. Bingung saya. Saya kuatkan suara saya, kuat pula suara dia lagi. Akhirnya saya ingat, ini pasti ada pawangnya. Saya cari, mana ibu kepala MDA? Datanglah ibu. Bu, tolong tenangkan dulu nih. Ini kecil ibu tuh. Tegak ibu tuh. Anak-anak, ya ibu. Dengarkan Ustaz Somad ya. Ya bu. Baru saya paham. Sebenarnya Allah ingin menasihati Abdul Somad. Kau sangka hebat betul kau tabligh akbar? Belum. Bayangkan, baru dalam satu aspek yang sama pengajian. Jangan katakan, kira-kira dengan penjelasan ini paham? Tak juga paham, tumpul betul itu. Bagaimana niat umroh? Awalnya berniat untuk menemani dan membahagiakan ibu. Niat itu letaknya di hati. Isi niat itu adalah mukhlisina lahuddin. Contoh, saya masuk ke rumah makan. Panas ini. Di rumah makan itu ada wastafel, ada WC, ada toilet. Karena panas saya ambil air, saya masukkan muka, ke tangan, ke kepala, ke telinga, ke kaki. Itu tidak bernilai ibadah. Karena tak ada niat. Tapi begitu saya niatkan, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala, maka berubah dia menjadi ibadah. Pergi ke Makkah, menemani ibu, niatnya hanya sebagai berbakti. Tapi kalau diniatkan labbaik Allahumma umrah, aku niatkan untuk umrah, menyambut panggilan Allah, maka dia berubah menjadi ibadah. Oleh sebab itu maka niatnya tetap. Kamu pergi umrah, iya, nemani ibu saya. Ini niat umrahnya untuk saya, berbakti kepada ibu, membawa tangan ibu kalau ibu tak bisa didorong pakai kursi, melontarkan jumrah kalau pergi haji, ibunya tak bisa melontar, bisa diwakilkan. Melontar jumrah itu bisa diwakilkan. Wukuf yang tak bisa diwakilkan. Maka dua-dua dia dapat, hajinya dapat, umrahnya dapat, dan berbakti kepada ibu dapat. Ada seorang istri bersuamikan orang berada, orang kaya, tapi dia tak dikasih uang, kecuali makan jalan sekali-sekali, dan tinggal di rumahnya. Jadi sebetulnya yang nafkah untuk istri itu seperti apa sebetulnya Pak Ustaz? Makan. Ibu punya hak 5 terhadap bapak. Bapak punya kewajiban 5 terhadap ibu. Makan, pakai, pendidikan, perhatian, tempat tinggal. Makan sudah? Sudah. Tak mungkin ibu bisa mendengar pengajian sejam kalau tak makan. Pasti meleleh. Pakaian? Sudah. Ibu-ibu yang hadir ini semua pasti suaminya sudah beri pakaian. Di luar sana banyak yang tak sanggup suami ngasih pakaian.
Bini tinggi 160 dikasihnya 100 cm. Nah itu kalau nampak nanti itu termasuk laki-lakinya fakir miskin itu. Rok panjang resleting belum berpasang. Ibu makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal. Tanda nyaman ibu tidur tadi malam di tempat tinggal itu maka bisa mendengar pengajian pagi. Saya yakin dan percaya 3 ini sudah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Bapak itu tak bisa mendidik. Aku bodoh yang aku tak bisa mendidik engkau. Kata istrinya, karena bodoh kau, itulah aku mau nikah sama kau. Karena dia tak bisa mendidik ibu, maka dibawanya pengajian. Dibawanya pengajian fikih dengan Dr. Mawardi. Dibawanya pengajian qalbu dengan Dr. Saidul Amin. Dibawanya pengajian tafsir. Karena dia tak sanggup mendidik. Begitu cara dia. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Perhatian. Perhatian. Perempuan itu perlu diperhatikan. Maka diperhatikan. Perempuan yang memasang bedak 2 inci, sebenarnya dia ingin diperhatikan. Perempuan yang memasang tumit sepatu sampai 10 cm, apa tujuan dia? Padahal kalau dia terpleset terkilir. Dia ingin diperhatikan. Itu saja. Perempuan yang memasang punuk onta, apa yang sebenarnya? Ingin diperhatikan. Perempuan yang memasang gelang kaki, ketika dia berjalan kerincing, dia ingin diperhatikan. Saya termasuk laki-laki pemerhati perempuan. Karena kalau sampai laki-laki merhatikan laki-laki, LGBT itu. Rasulullah seorang yang kaya, tapi mengapa umatnya tahu bahwa kehidupan beliau kekurangan dan kurang dan apa maksudnya? Nabi Muhammad itu kaya, tapi umatnya tahu bahwa beliau itu kekurangan, rumahnya kecil. Ceramah Ustaz Somad itu kontradiktif. Katanya Nabi Muhammad itu kaya, tapi rumahnya kecil. Nah sekarang saya tanya, kalau ada orang kaya, rumahnya kecil, apa kesimpulannya? Dia orang yang bersahaja, sederhana. Kalau bahasa kampungnya low profile. Tuh. Sebaliknya orang miskin tapi hidupnya mewah. Apa namanya itu? Kredit. Mewah. Bunyi klaksonnya kredit. Jadi Nabi Muhammad itu tidak kontradiktif dengan yang saya ceritakan. Dia hidup bersahaja. Sekarang saya sebutkan cerita bagaimana kehidupan dia bersahaja. Tahun kedua hijrah, dari Makkah pindah ke Madinah. Miskin, susah. Perang Badar. Terjadi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan. Berapa dapat harta rampasan perang? 50 la taqillu an 50 alf dinarin zahabi. 50.000 keping uang dinar. Dihitung sekarang 2,5 miliar. 2,5 miliar duit di tangan. Datanglah anak 50.000 keping. 50.000 keping, 1 keping 4 juta, 1 keping 4,25 gram, 2,5 juta kali 52 juta kali 5.000 keping 100 miliar. Nabi dapat jatah 5 humus 5/5 20%. Nabi punya jatah 20 miliar 20 M. Malam itu datang Fatimah, ya Rasulullah, suamiku Ali susah, anakku kecil-kecil, aku tidak bisa mengadon tepung gandum, kasihlah aku pembantu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sebelum tidur kau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Bersahaja. Tak diberikannya anaknya kelebihan karena dia ingin mendidik. Jadi jangan katakan Nabi miskin, jangan katakan Nabi kaya raya dengan penuh kemewahan, katakan dia Nabi yang bersahaja. Piring emas haram, gelas emas haram. Kita di An-Nur ini termasuk yang bersahaja. Gelas tak ada, teh manis tak ada. Bukan berarti An-Nur miskin lah. Bersahaja. Kaya, tapi kita bersahaja. Sanggup An-Nur, bukan tak sanggup.
Ustadz nih nyindir-nyindir. Nah, saya termasuk penceramah yang tak pandai menyindir. Kalau selama saya ceramah tadi ada bapak ibu yang tersinggung, saya tidak menyindir. Dan hati-hati, di beberapa tempat saya ceramah ada yang tersinggung, selesai itu mati dia langsung. Ustadz, bagaimana kita tahu dia jodoh yang baik? Dulu saya waktu belum nikah, saya tanya bapak-bapak, Pak, ya, bapak-bapak dekat rumah saya, Pak, ya, bagaimana kita tahu dia jodoh kita? Kata dia, kalau kita tengok hati kita bergetar, itu jodoh kita. Setelah itu, tak berapa lama saya jumpa. Cemana kata? Asal nampak saya bergetar semua. Nabi Musa menikah dengan istrinya, pertemuannya tak lama. Ya kata anak gadis, kalau ayah mau cari orang baik, nih dia. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Kalau ayah mau cari orang yang kuat dan amanah, ini orangnya. Ayahnya nanya, nama ayahnya Shu'aib. Dari mana kau tahu dia kuat? Kau sudah lama kenalan sama dia? Baru tadi. Waktu aku ngantri mau ngambil air di sumur. Pas mau ngambil air di sumur, ngantri ketemu sama dia. Langsung bawa ke rumah, inilah orang ini. Dari mana kau tahu dia kuat? 30 orang tadi ngantri ya, mau ngambil air sumur. Tiba-tiba datang dia maju ke depan, disorongnya, didorongnya, ada batu besar di itu. Setelah didorongnya, perempuan ngantri di belakang. Lalu dia panggil perempuan, ladies first. Maka aku tahu dia kuat karena didorong. Dari mana kau tahu dia amanah? Waktu dalam perjalanan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak ulama, para kiai, para sesepuh dan sesepuh yang hormati, hadirin hadirat jamaah salat maghrib ingkang kula hormati lan ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten dalu menika para kalih panjenengan saged sampal wonten mriki dalam rangka sareng-sareng thalabul ilmi. Mugi-mugi asal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampun malam Ahad terakhir. Malam Ahad terakhir bulan Sya'ban. Malam Ahad minggu itu insyaallah berpuasa pun puasa. Dan sampai dengan Nabi ingkang dipun aturaken Bapak Takmir wau sapa wong isih farihan atau senang mancing atau masuk pada bulan Ramadan monggo yang dibawa diselamatkan jasadnya saking neraka. Dan demen kula kalih panjenengan lebeti bulan puasa itu demen-demen krana Allah napa demen katene kanthi berjuang nyati. Apa krana ben kalian apa saya pas bulan puasa niku rata-rata tiyang kados duit itu kok gampang bulan puasa dia. Ada seorang buat katanya yo tak ini duit persiapan puasa, persiapan riyo. Padahal itu napa kebahagiaan kalau kalian banyak dengan kebutuhan puasa ini bagian setiap bulan puasa kan dikelakan apa ibadah dan dalam ibadah ini ditinggalkan Gusti Allah. Dan yang mulai apa salat tarawih menyambut bulan Ramadan barokah kita sedikit termasuk yang sing insyaallah jasadnya dipun selamatkan saking neraka. Soalnya apa bulan Ramadan itu rata-rata di setiap
udah mau pas waktu setiap musola ini tarawih terawih ini kalau coba tambah dino tambah kalong kalau tiang itu pada sana tambah maju dari kesenangan sama tinggi soalnya kita mulai awal ngantos akhir gitu penuh terus gitu buatan nanti tinggalin sholat tarawih terus pas waktu poso gitu poso pasar-pasar itu biasanya pas maghrib kayak terawih rawat coba teng pekan itu diwasi masjid musola ini perang garis luwih halih teng pekan ini. Jadi termasuk apa? Termasuk bulan penuh kesabaran, sabar, nyegah syahwat, nyegah nafsu. Yang dalam itu sabar. Umpamane pas poso rayate untuk bojone kepengin belanja nang pasar. Masa nang pasar hari wis gak ora bisa matur mau ora bisa dalam yo bisa matur awan-awan mengatakan legenda perlu nih malah kadang-kadang kebudol ya wadah makan makanan makan dalu ketok kalau tahu kalih dugane kalih rayate nang pasar dan orang buka pola telepon istilah langsung terus kalau setelah mulai tutup gak tertos para puasanya itu termasuk ibadah sia-sia ibadah sing semerap pulau kalih Gusti Allah taala ibadah sing semerap pulau kalih panjenengan diabad-diabad kalih Gusti Allah walau puasanya itu Gusti Allah diabad sing malas Gusti Allah diabad. Lawan puasa itu enten apa? Kebahagiaan. Bahagia apa ketika waktu apa? Buka. Waktu buka ini semua yang puasa mesti bahagia, senang. Mana makanan yang paling umum enaknya pun apa? Lawe-luwe. Buatan makanan yang sate tanah buatan sate oleh atas melebihi yes, nopo yes, waleh gitu. Nopo-nopo itu dinamakan umumnya atas waleh. Tapi paling enak itu kalau luwe, nek luwe itu mangan nopo mawon eco. Pokoknya pas poso itu beres dendam. Kaya maghrib luas sembarang kok ada mlebu-mlebu astagfirullah. Padahal kadung di tengani sing mlebu biasa sekedhik tok ya. Masih diane pun gedung boten mana tempat bulan puasa ini biasanya jadi kan foto-foto yang itu ingin ganti kelambi sing anyar kudu loro terus kok ingin sembarang anyar terus suguhane sing enak-enak padahal puasa atau hari raya sing daran puasa kiai nopo sampai laisabet dimana lam bisa jajan walakin adet dimana Quran jajan ya kurang kali baca niki poso tambah taat dengan Gusti Allah tambah sergepe ibadah dan Gusti Allah dan itu sing darani itu yo tambah taate tambah sergepe ibadah itu diarani yo boten sing rabine anyar boten sing kuduwi anyar boten soalnya nopo bedanya mau poso beda poso sami mawon sing gak poso yang rabine anyar sing poso ya rabine anyar sepatune anyar oke anyar poso sing gak poso kan sing poso sami mawon bedanya nopo bedanya nggih ketaatane kula kali panjenengan dhateng Gusti Allah niku bedanya nopo bedane bulan puasa antara sing poso kali boten niku nopo taate dhateng Gusti Allah. Lek masak kelambi itu malah keren sing akeh duwike
Ya Allah, yang biasanya saya sebut tarawih, sebut darus, jelalah, apa? Kalau bukan kelamin bojone anaknya bawa ibu. Padahal itu ganjaran yang paling gede, sabar dulu. Sabar pas katanya ada apa? Itu ganjaran yang gede, menghadapi bojo yang terlewat kolong-kolongnya semua biasanya buka apa itu ya biasanya pada apa? Sandangan, biasa persiapan gawean yo. Dan ini lek sabar itu ganjarannya gede, ganjarannya ageng. Mulai sini enten ya orang soleh itu suwabar ngantos paling bojone itu dicelakoni gitu kan ya, dilolokne diseneni tidak karuan. Namanya Syekh Abdurrahman Bajadakan dari Syekh Abdurrahman ini yang niku sabar. Disuwani bojone dicelak bojone niku gak tahu balas. Mulai balas ambat tukaran, kok anaknya malah gak penak gitu. Ini wis menang ya dia menang mau gak tahu ngelawai. Lalu dari Imam Ghazali kan ada tentang bicara mihnatul nisa madrasatul awliya. Coba nih wong wadon ujian wong wadon ya. Misalnya dibujuk